Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kita awali pagi ini dengan pantun ya teman-teman semuanya. Oke, nanti bilang cakep gitu ya. Tapi sambil hadap ke saya, oke? Oke. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Kurang semangat cakepnya, cakep gitu ya. Aku ulangi lagi. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Teman-teman hadirin semua, gimana kabarnya? Baik gak nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam telah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadikan suri tauladan bagi umat manusia dan memberikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mukri MAG selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang kami hormati Bapak Ardi Sangridi MPD selaku Wakil Rektor 3. Yang kami hormati Bapak Wahyu Purnama Hadi SST SEMSI selaku pemateri hebat kita siang hari ini sekaligus Kepala BPS Kabupaten Blitar. Dan yang kami hormati Bapak Ibu jajaran BPS Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap panitia acara dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kuliah umum bertajuk menghadapi tantangan di era transformasi digital. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebuah tema yang sangat relevan ya Pak dengan perkembangan zaman, di mana teknologi itu terus berkembang sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai tantangan dan juga peluang di era digital, serta bagaimana kita sebagai mahasiswa dan calon profesional dapat beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi secara aktif. Karena itu kita sangat beruntung bisa menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya yang akan berbagi ilmu dan juga pengetahuan untuk kita semua pada siang hari ini. Sebelum itu, pastinya kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sih Bapak yang ada di sebelah kiri saya ini. Teman-teman udah ada yang tahu belum? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Oke, alangkah baiknya saya membacakan kurikulum vitae beliau ini dulu ya. Oke, nama Bapak Wahyu Purnama Hadi SST SEMSI. Tempat tanggal lahir Jakarta 18 Mei 1980. Agama Islam. Alamat Rumah Dinas Kepala BPS Kabupaten Blitar, Jalan Brigjen Katamso nomor 9 Gedok, Sanawetan, Kota Blitar. Jenis kelamin laki-laki. Status sudah menikah. Warga negara Indonesia. Unit kerja BPS Kabupaten Blitar. Jabatan sebagai kepala. Riwayat pendidikan beliau SDN Duren 7 Kota Bekasi pada tahun 1991, SMP Negeri 1 Bekasi 1994, SMA Negeri 3 Bekasi 1997, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pada tahun 2001, Institut Pertanian Bogor Ilmu Ekonomi pada tahun 2011, SPS IPB Ilmu Ekonomi 2014. Riwayat pekerja beliau BPS Kabupaten Bawang Mongondo pada tahun 2002 sampai dengan 2010, BPS Kabupaten Bogor 2010 sampai dengan 2014, BPS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 sampai dengan 2017, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan
survei BPS pada tahun 2017 sampai dengan 2022, BPS Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Masya Allah, beri tepuk tangan dong. Materi kita hari ini hebat sekali ya. Ini bapaknya berasal dari Jakarta ya Pak ya. Masya Allah. Sebelum memasuki sesi utama, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Iza Indonesia yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Saya akan memandu jalannya diskusi agar tetap efektif dan juga interaktif. Dimulai pada pukul 11.00 sampai dengan 11.30. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai acara ini dengan mendengarkan beliau, Bapak Wahyu Purnamahari SSD SDMSI. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami silakan. Ini kita, saya mau izin di situ aja supaya lebih semangat ya. Iya, saya izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Wakil Rektor, segenap dekan, wakil dekan, seluruh pengurus yayasan dan dosen yang telah hadir pada acara ini, Ibu Moderator dan juga tim pojok statistik BPS Kabupaten Blitar serta tim agen statistik yang baru dilantik serta seluruh teman-teman adik-adik mahasiswa Sivitas Akademika Universitas Darul Ulama Blitar yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit terkait dengan apa yang saat ini fenomena yang sedang terjadi. Dan alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk bertemu muka yang kesekian kalinya, dan saya selalu tidak pernah menolak bertemu dengan teman-teman adik mahasiswa karena saya selalu yakin di tangan adik-adik inilah nanti Indonesia akan mencapai kembali zaman keemasannya di tahun 2045 sebagaimana wujud RPJPN pemerintah bahwa di tahun 2045 Indonesia menjadi visi Indonesia emas menjadi negara maju. Jadi kalau saya boleh tebak-tebakan mahasiswa yang saat ini mengenyam kuliah di bangku kuliah itu perkiraan kelahiran antara 2001 sampai 2006 mungkin ya. Sekarang 2025 ya, sekitar segitu lah ya kalau nggak salah ya. Kalau ada yang meleset lebih tua atau lebih muda berarti outlier gitu, yang ketuaan di kuliah bisa jadi 2001 dan 2006 lah kira-kira. Di tahun 45 usianya sekitar 45 ya, 44 ya, 40 sampai 45 lah gitu ya, 39 sampai 45 ya. Usia yang sama dengan Insinyur Soekarno waktu memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Jadi di antara mereka inilah generasi-generasi emas yang akan terpilih untuk memimpin Indonesia di zamannya nanti. Kita yang sekarang mungkin sudah menjelang pensiun atau sudah pensiun. Makanya saya sangat berbahagia jika bertemu dengan adik-adik semua. Dan saya tadi menikmati Pak Bu
Jadi sudah bukan lagi tuntutan, sudah bukan lagi pilihan. Itu pasti akan kita rasakan bagaimana setiap perusahaan akan bertahan dan berkembang, yaitu dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence, Internet of Things, dan membuat sektor pekerjaan pasti berubah. Yang dulunya dilakukan secara manual kini digantikan dengan teknologi yang lebih efisien dan akurat. Kalau drone itu nggak bakal minta naik gaji, ya Pak ya, nggak minta tuntutan uang bensin, nggak kasbon dulu buat makan siang. Tapi nanti kemana itu manusia-manusia yang sekarang lagi bekerja itu? Itu pertanyaannya, kemana? Sekarang banyak loh itu yang bekerja sebagai kurir. Ini saya kasih satu contoh aja, bahwa sudah ada teknologi sudah dilakukan di beberapa negara dan berhasil. Dia mengantar pizza di depan pelanggan, taruh di tempat yang ditentukan, kembali lagi. Jadi setiap rumah nanti ada tempat buat taruh paket. Kalau kita belanja, ada yang pernah belanja online? Kalau kurir datang ngobrol nggak? Oh, berarti COD. Kalau nggak COD, nggak pakai ngobrol. Datang pakai, terima kasih, cekrek, nah, itu tuh nggak ada interaksinya gitu. Kecuali pada COD ya, pada COD mesti ditagih dulu nih Pak, harganya sekian Pak ini, ada uangnya nggak, ada kembalinya nggak gitu. Kita akan melihat banyak organisasi ke depan mengadopsi solusi digital untuk meningkatkan produktivitas, untuk mengurangi biaya dan menciptakan model bisnis baru yang lebih inovatif. Pergeseran ini akan mempengaruhi berbagai aspek dunia kerja. Tidak hanya bekerja di bidang teknologi yang perlu beradaptasi, tapi seluruh aspek pekerjaan akan harus beradaptasi. Dan kita akan bahas satu-satu bagaimana transformasi digital ini akan membentuk masa depan pekerjaan kita, serta keterampilan dan tata cara baru apa yang perlu dikuasai oleh para profesional di tahun 2030. Anda akan masuk dunia kerja kira-kira 2030 lah ya. Lagi nyari kerja, kan insya Allah ya. Panjang dan lulus. Next. Sebelumnya kita perlu paham dulu apa itu transformasi digital dan apakah kita sudah melakukannya. Jadi transformasi digital by definition adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara sebuah organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini ada contoh orang lagi belanja online. Sudah ada belum? Sudah ya? Kita sudah melakukan semuanya. Yang tadinya pasar-pasar rame, mall-mall rame, sekarang sepi. Kenapa? Karena belanjanya di HP. Yang tadinya orang desa sulit untuk mengkonsumsi barang-barang yang high-tech atau yang pabrikan karena harus ke kota untuk dapatkan barang tersebut. Sekarang cukup di rumah, pesan lewat e-commerce, datang ke rumah kita. Ya betul ya? Dan tidak ada lagi. Kalau di Susenas kita sudah tidak ada lagi perbedaan antara konsumsinya orang kota dan konsumsinya orang desa. Sama. Teknologi yang aneh-aneh juga sekarang. Karena sudah nggak perlu ke kota sekarang. Anda nggak perlu ke Tulung Agung atau ke Kediri atau ke Malang untuk belanja barang-barang yang adanya cuma di mall. Cukup dari rumah diisi Shopee Pay-nya bisa nyampe. Gitu ya. Bagaimana transformasi digital ini kita lakukan saat ini adalah dengan berbasis cloud dan perangkat otomasi dan penggunaan data atau big data yang membuat keputusan lebih tepat, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses dan menciptakan
berarti menggeser peran manusia. Sebaliknya, teknologi ini akan membuat pekerja untuk lebih fokus dan kreatif dalam meningkatkan produktivitas melalui pemikiran yang strategis, empati, komunikasi, dan ada kemampuan-kemampuan lain yang sulit digantikan oleh robot itu. Pernah ngobrol sama ChatGPT atau sama Gemini atau sama Copilot pernah ya? Anak saya yang umur 5 tahun itu, kalau lagi nggak ada teman, dia ngobrolnya sama Gemini. Di sini. Halo Gemini, apa kabar? Oke, gini dia. Halo Gemini, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bertanya. Senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Hari. Mau ngobrolin apa? Saya lagi bosan ngobrol-ngobrol dong, apa gitu. Kalau gitu gimana kalau kita main tebak-tebakan? Oh. Aku bisa mulai. Nggak jadi deh, saya lagi ngajar. Mau sibuk banget ya jadi guru. Semangat mengajarnya. Mau cerita-cerita dulu aja tentang murid-murid kamu. Apa kalau mau aku ini? Anak saya umur 5 tahun, kalau nggak ada teman, ngobrolnya sama dia. Sama Gemini, anak sekarang yang udah tahu ya. Gimana artificial intelligence itu sudah hampir seperti manusia ya. Udah pernah belum? Udah pernah kan ya? Masa kalah sama anak saya yang baru tahu? Nah, ngobrol. Dia kalau iseng-iseng itu kayak orang ngobrol, dia nanya apa aja dia tahu. Nanya, kamu kenal nggak sama saya? Gitu. Gini, kamu kenal sama saya nggak? Dia kenal sama kita ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Itu adalah salah satu contoh yang sudah ada di tangan saudara-saudara semua. Itu bukan barang masa depan lagi ya, artificial intelligence. Sudah ada di sini. Tapi tidak berarti seluruh pekerjaan manusia akan bisa tergantikan oleh robot ya. Sebaliknya, kita akan menempatkan posisi yang lebih strategis dan mulia ketika nanti robot-robot itu sudah bekerja untuk kita. Tapi ada syaratnya. Kita harus memiliki beberapa keterampilan yang berhubungan dengan artificial intelligence, pengembangan teknologi, dan komunikasi tadi. Itu untuk brainstorming saja. Bahwa ke depan Anda tidak perlu fokus terhadap bagaimana kemampuan teknis, hafalan-hafalan rumus. Kenapa? Karena anak siswa SD kelas 4 saat ini kalau dikasih soal sama gurunya yang dia tanya ChatGPT, saya enggak, di foto aja bisa, di foto itu soal jeprek, ada ABCD gitu ya, langsung dianalisis foto itu dapat jawabannya B. Ini anak saya yang kedua tuh yang kelas 4 SD, jadi udah nggak usah belajar yang teknis lagi, udah ada semua materi ya. Apa yang Anda perlu pelajari nantinya? Ya nanti ya. Next. Situasi angkatan kerja di Blitar. Ini Anda ada di sini. Bahwa angkatan kerja Blitar itu ada 60 plus sebenarnya itu outlier ya. Sudah perlu ditampilkan dan secara statistik harus dibelah. Sebagian besarnya itu kalangan muda, yaitu 45 ke bawah. Artinya adalah mereka-mereka yang hidup pada generasi milenial dan Gen Z. Gen Z itu tahun 97 ya, kalau nggak salah ya, 97 kemarin, sampai 2014. Yang akan membanjiri pasar kerja kita adalah anak-anak Gen Z dan milenial. Anak Gen Z itu 97, saat ini usianya mungkin 28 dan 26. Dan yang kelahiran 2000, Yolan kelahiran tahun berapa Yolan? Hah? 2002, umurnya berapa? 23, Gen Z. Gen Z. Di kantor saya sudah ada orang yang nggak pernah melihat telepon ditaruh di atas meja Pak. Jadi udah punah zaman itu. Kita melihat telepon ada di atas meja, ya itu apa tuh gitu, dikirain itu mungkin ulekan melihat apa gitu ya. Udah ada generasi itu udah masuk di kantor, dan kita masuk pakai cara-cara lama ya pasti salah.
SD ke bawah. Dan Anda beruntung karena nanti masuk ke dalam hanya 8,8% pekerja kalau dapat kerjaan yang lulusan S1 ke atas ya. Harus disyukuri ya. Tadi saya dengar ini adalah mahasiswa beasiswa ya, dari BI, dari KIP ya, harus disyukuri karena kesempatan itu tidak semua orang punya ya. Pasti berbeda produktivitas, gaji, masa depan yang akan dihadapi oleh mereka-mereka yang masuk ke dunia kerja dengan modal pendidikan di bawah SMA dan mereka-mereka yang masuk ke dalam dunia kerja dengan modal pendidikan S1 ke atas. Oleh karena itu, dengan hanya 10% pekerja kita yang lulusan S1 ya, Anda perlu memperbanyak rasa syukur supaya bisa meningkatkan produktivitas kita di depan. Nextnya adalah pengangguran. Nextnya itu adalah pengangguran. Cuma yang jadi masalah adalah ternyata mereka-mereka yang SD ke bawah pendidikannya itu jarang yang nganggur. Kecil ya, cuma 1,7% pengangguran. Kecil ya. Kenapa? Karena orang yang lulusan pendidikannya rendah, kerja apa aja mau, ya, nggak pilih-pilih pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan, semakin pilih-pilih pekerjaan. Semakin sering gonta-ganti pekerjaan. Dimarahin bosnya dikit, pindah. Ya, gaji telat, ganti kerjaan, melamar, gitu ya. Makanya semakin tinggi, semakin banyak. Dan bahkan di kalangan universitas, ya, lulusan S1 di Blitar, pindah ke Blitar, ada 10%-nya itu menganggur, ya, 10,5. Ya, ya, ini mahasiswa semester berapa ini? Banyak, Bapak? Ada, kalau yang hijau masih baru, kalau yang ini sudah. Oh, ini udah agak lama nih, yang mau siap-siap jadi penganggur gitu ya. Enggak. Masuk ke dalam dunia kerja ya. Selamat datang to the real world ya. Disitulah Anda akan bersaing dengan sesama lulusan S1 untuk masuk ke lapangan pekerjaan. Dan kalau Anda tidak masuk, Anda masuk ke dalam kategori 10% pengangguran yang ada di Blitar. Tapi tidak usah khawatir. Menurut saya penciptaan lapangan pekerjaan di Blitar itu sangat-sangat potensial. Blitar ke depan akan menjadi daerah agroindustri yang akan mengedepankan sektor industri berbasis pertanian yang belum digarap sama orang-orang. Anda kalau mau jadi petani, Pak Prabowo jamin katanya langsung digaji 10 juta bulan deh. Kalau ada tanah nganggur, katanya belum ya? Katanya. Apa? Intinya pemerintah sekarang itu sangat bersahabat terhadap petani harusnya. Kenapa? Yang pertama adalah beliau menyetop impor beras. Dengan menyetop impor beras, seluruh panen-panen petani itu akan ditunggu-tunggu. Dan bahkan Bulog diwajibkan untuk menangkap ya, atau memasukkan seluruhnya hasil dari panen padi itu dengan harga tertentu yang menurut saya cukup menjanjikan. Kalau itu bisa berjalan, terbuka banyak sektor pekerjaan baru ya. Anda harus optimis ya, jangan terlalu pesimis. Nggak usah kemana-mana, Blitar aja, banyak tanah kosong yang bisa dimanfaatkan kalau mau. Next, itu adalah gambaran awal. RPJPN Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 yang baru dicanangkan oleh pemerintah Prabowo menggolkan Indonesia Emas 2045. Apa itu visi Indonesia Emas? Visi Indonesia Emas adalah suatu keadaan yang diinginkan terjadi oleh bangsa
menjadikan pendapatan per kapita Indonesia setara negara maju. Berapa pendapatan per kapita kita saat ini? 6.000 US dollar per tahun. Berapa pendapatan per kapita Singapura? Tahu nggak tahu? Nggak tahu? Sekitar 80.000. Jauh ya? Ya orangnya dikit soalnya. Kita orangnya banyak kan dibagi loh. Per kapita kan jadi banyak ya. Tapi nggak ada masalah ya. Ke depan dengan produktivitas di sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian, kita akan bisa mengejar ketertinggalan itu. Kita adalah negara yang kaya sumber daya alam, bahkan ketika negara lain sudah habis sumber daya energi, cuma ada satu tempat di bumi yang terang benderang katanya, yaitu Indonesia, dengan gas alam, nikel dan lain-lain yang banyak ditemukan di perut kita, perut bumi kita. Gitu ya. Berapa populasi dunia pada saat itu? 9,7 miliar umat manusia. Indonesia pada saat itu penduduknya mencapai 324 juta jiwa. Dan itu harus bersaing, berjuang untuk menghasilkan Indonesia emas seperti yang kita impikan. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, kita tidak boleh menjadi bangsa pengekor. Generasi muda kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh budaya luar, karena derasnya barang-barang yang masuk itu bukan hanya membawa barang dan jasa, tapi juga membawa nilai-nilai yang kalau kita tidak waspada bisa menghilangkan identitas kebangsaan kita. Selanjutnya, saya ingin mengutip sekali lagi, keterampilan apa yang dibutuhkan di era digital 2030. Masa jauh-jauh 2030 aja, di saat Anda ini lagi ke lingkungan cari kerjaan, kayaknya kalau nggak bisa menciptakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anak-anakmu dengan baik, karena ia akan hidup di suatu zaman yang sama sekali berbeda dengan zamanmu. Ya. Jadi itu sudah terjadi dan sangat relevan untuk kita laksanakan. Kayak zaman saya muda dengan zaman Anda sekarang itu sangat berbeda jauh. Anak saya nggak tahu lagi apa yang dihadapi dan Anda juga belum tahu apa yang akan dihadapi. Tapi ucapan ini menjadi sangat relevan karena perubahan teknologi telah mengubah gaya hidup kita bukan dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan menit. Saat ini perekonomian China sudah menggeser Amerika Serikat, dan itu disertai juga dengan berbagai budaya. Untuk bertahan di era digital transformasi ini, teknologi ini, ada beberapa keterampilan yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah kemampuan beradaptasi dan belajar terus-menerus. Ya. Saya jamin gini, keterampilan yang kita tawarkan pada saat Anda melamar pekerjaan ke suatu perusahaan itu bisa jadi sudah sangat berbeda dengan keterampilan yang Anda gunakan pada saat Anda bekerja nanti. Misalnya Anda melamar tahun 2027 dengan keterampilan saya bisa ini. Pada saat Anda bekerja di tahun 2029, 2030 itu udah nggak kepake lagi. Jangan-jangan sudah berubah. Artinya kita harus menjadi manusia pembelajar. Ya. Never stop learning. Harus terus belajar hal baru. Keterampilan untuk mengoperasikan perangkat lunak, pemrograman dasar, pengelolaan data akan menjadi skill yang sangat berharga
tidak ada manusianya, seperti kita betul-betul ketemu. Tapi yang satu lagi di Rusia, yang satu di Jepang, yang satu di mana-mana itu, tapi dia duduk sama-sama dengan kita. Seperti Zoom, tapi lebih 3 dimensi. Dan itu nggak akan lama lagi katanya. Akan segera kita memiliki teknologi tersebut. Harus siap-siap ya. Tapi di sektor apapun Anda bekerja, sebagai apapun nanti akan Anda bekerja, profesi yang Anda pilih, ada beberapa skill yang Anda miliki, bahwa dunia ke depan tidak lagi didominasi oleh technical skill. Sebagian mesin-mesin dapat melakukan prosedur otomasi, tapi ada kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh mesin, yaitu seperti kemampuan memimpin, kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis. 21, mestinya semuanya hafal anak-anak SU itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal. Kalau katakan kalau seandainya aku turunkan ini Al-Qur'an kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya gunung itu tunduk, takut, pecah karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nanti gini, gunung aja diturunkan Al-Quran itu nolak, gak kuat, takut kepada Allah. Tapi ada manusia yang sanggup. Artinya Anda adalah manusia-manusia pilihan yang pastinya bisa mengemban amanah tersebut. Kalau kita bisa menjadi manusia unggul di masa depan, yaitu manusia-manusia yang bisa hatinya lebih kokoh dari gunung, jiwanya lebih perkasa dari bumi, dan dadanya lebih luas dari lautan. Itulah yang dijanjikan oleh surat Al-Hasyr, bahwa manusia bisa mengemban amanah tersebut selama satu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang beriman yang sanggup menanggung beban untuk membawa manusia menuju kepada cahaya. Mereka akan memiliki ketahanan yang menakjubkan. Mereka akan menjadi orang yang paling teguh hatinya, paling lapang dadanya, paling ringan tangannya, paling santun bahasanya, paling ramah wajahnya. Keimanan akan selalu mengantarkan Anda di atas garis edar kebajikan sebagai bukti bahwa Anda adalah pengemban amanah yang sah untuk memakmurkan bumi. Bukan robot yang dikasih amanah buat memakmurkan bumi, ya, bukan robot, manusia, tapi harus yang beriman. Saya agak tahu ya. Yang kedua, tingkatkan kemampuan komunikasi. Bagaimana cara menjadi komunikator yang baik? Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik, orang yang memiliki empati kepada sesama. Maka kita harus bisa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Jika kita berbuat baik, maka perbaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan jika kita berbuat jahat, maka itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Itu juga Quran surat Al-Isra ayat 7. Dengan nanti bertambahnya titel Anda sebagai sarjana, jangan membuat Anda jumawa. Selalu berkata sopan santun dan rendah hati, karena ilmu baru dikatakan bermanfaat bila dengan ilmu tersebut menyelamatkan pemiliknya selamat dari dunia dan akhirat. Ilmu itu bermanfaat kalau bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kalau ilmunya nggak bisa membuat kita selamat, nggak ada gunanya. Yang kedua, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain, sehingga kita sulit untuk menerima kebenaran, menerima hal-hal baru. Disitulah kita harus terus belajar
Kenapa iblis diusir dari surga? Karena kesombongannya yang tidak mau menerima hal baru. Adam itu hal baru waktu itu. Ngapain mintain barang baru? Saya ada di sini ya. Bisa, saya juga bertakwa, saya juga ngasih perintah dilaksanakan gitu ya. Protes, nggak mau menerima karena sombong. Dan Anda semua jaga dari benih-benih kesombongan. Yang ketiga, berpikir positif. Kalau orang barat bilangnya positive thinking. Kalau kita orang muslim bilangnya husnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Itulah berpikir positif, dan berpikir positif akan membuat kita selalu memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal belum tentu itu baik bagimu. Itu Quran surah juga, Al-Baqarah ayat 216. Ya. Santri-santri NU apa ya? Ada yang harus pakai itu Pak? Itulah berpikir positif. Tetaplah optimis menyongsong masa depan dengan tetap menjaga keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah selalu menolong hamba-Nya yang takwa, dan berkaryalah dengan ikhlas, karena keikhlasan juga yang akan membuat kita bisa berkarya dengan maksimal. Saya ingin mengutip sebuah kalimat puitis dari Salim Al-Fillah. Ada yang kenal Salim Al-Fillah? Ustaz. Bekerja dengan ikhlas, alangkah syahdunya menjadi kepompong. Tahu kepompong kan? Ya. Berkarya dalam diam, bertahan dalam kesempitan. Tapi bila waktunya tiba menjadi kupu-kupu, tidak ada pilihan selain terbang menari, melantunkan kebaikan di antara bunga-bunga dan melebarkan keindahan kepada dunia. Jadilah seperti kepompong. Next. Oke, siap. Slide saya sebenarnya cuma 11, cuma 10. Ini slide ke 10 ya. Dunia kerja era baru seperti apa, guys? Ada sebuah buku yang ditulis oleh Yuval Hadi yang berjudul Millennials Kill Everything. Jadi di dalam bukunya Yuval Hadi ini menyampaikan secara gamblang betapa kejamnya dalam tanda kutip generasi milenial membantai berbagai produk, layanan, jasa dan industri yang sudah mapan di dunia. Milenial ini membantai sektor transportasi dengan adanya Gojek, membantai sektor perdagangan retail dengan adanya e-commerce, membantai berbagai macam profesi. Namun yang perlu dicatat adalah dunia kerja era baru ini menyatakan bahwa ada beberapa hal yang diinginkan oleh kaum milenial dan Gen Z di dalam bekerja. Yang pertama adalah waktu kerja yang fleksibel working time. Jadi ke depan itu masuk jam 8, pulang jam 4 udah nggak relevan lagi. Ya. Kalau di Jakarta itu masuk jam 8, saya dari Bekasi itu mesti berangkat jam setengah 6 baru bisa sampai jam 8. Kalau saya keluar jam 6 sampai kantor itu jam setengah 9. Karena udah bersama-sama dengan anak sekolah, baru keluar gang rumah aja udah macet. Berapa waktu yang saya habiskan untuk jalan sehari? 6 jam bisa jadi 4 sampai 6 jam. Flexible working time akan menjadi pilihan yang sangat produktif. Dan dalam sebuah survei menyatakan bahwa 77% milenial mengatakan ingin memiliki jam kerja yang lebih fleksibel. Dan mereka menganggap dengan itu akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, flexible working place, tempat kerja yang fleksibel. Sekarang berbagai kantor sudah menerapkan work from anywhere, work from home, flexible working arrangement, dan lain sebagainya untuk menjawab tuntutan tersebut. Dengan adanya COVID pandemi kemarin, kita sudah membuktikan bahwa tanpa tatap muka secara langsung pemerintahan jalan. Yang dijaga hanya sektor-sektor pelayanan publik yang langsung seperti kesehatan, pendidikan. Sisa
sisanya boleh dikerjakan dari jauh, nggak perlu rapat-rapat yang menghabiskan banyak biaya. Yang berikutnya adalah alat kerja yang mandiri. Kalau driver Gojek itu nggak pernah menuntut motornya harus dibeliin sama Gojek. Mereka punya motor sendiri, punya SIM sendiri. Sekarang pekerja juga menggunakan gadget dawai sendiri, menggunakan laptop sendiri. Ini adalah keinginan dari generasi milenial dan Gen Z. Yang berikutnya mereka lebih fokus pada hasil, dan yang terakhir itu yang paling utama itu adalah sering ganti-ganti kerjaan. Itu tadi ya. Gen Z ini agak-agak strawberry, agak-agak mellow, Pak. Nggak boleh tersentuh hatinya. Sedikit-sedikit ngambek, salah ngomong, apa kalau orang sini bilang Pak, ngambek itu, merajut gitu. Mutung. Seringnya jadinya ganti-ganti pekerjaan. Saya bisa bekerja di tempat lain juga gampang. Dan itu memang harus salah, itu bagian dari meningkatkan produktivitas. Ini adalah dunia kerja era baru. Dan bagaimana Anda menyesuaikan dengan sistem kerja yang tadi ini? Ya, camkan dalam hati hal-hal ini yang akan kita temukan 5 tahun ke depan dan menjadi sangat familiar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, kesimpulannya adalah bahwa meskipun transformasi digital menawarkan banyak peluang, ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan maupun pekerja. Salah satunya adalah masalah keamanan data. Semakin banyak data disimpan, proses digital semakin banyak, semakin besar pula resiko penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perusahaan memastikan bahwa mereka memiliki teknologi yang memadai untuk melindungi data-data pribadi. Selain itu, tidak semua pekerja siap menghadapi perubahan ini. Beberapa mungkin merasa terancam dengan otomatisasi yang dapat mengurangi peran mereka, sementara yang lain mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan akan menjadi investasi yang sangat penting untuk dilakukan. Digital transformasi akan terus mempengaruhi cara kita bekerja sejak tahun 2025 ini sampai ke depan dan seterusnya. Pekerjaan lebih fleksibel, otomasi, tugas-tugas manual, serta munculnya profesi-profesi baru yang berfokus pada teknologi. Dunia kerja di masa depan tidak hanya membutuhkan pekerja yang terampil secara teknis, tapi juga mereka yang mampu berinovasi, bekerja secara efektif di dunia yang semakin terhubung dengan basis data digital. Anda masuk ke dalam kurang dari 10% masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah belajar, berkolaborasi untuk menghasilkan karya yang maksimal untuk bangsa